Satunya merasa berat karena
mencopot dan membersihkan hajar aswad, karena dalam apa ini sebenarnya keyakinan yang Quraisy itu bisa cawe-cawe di dalam urusan hajar aswad itu sebuah hal yang membanggakan. Itu sebab saat ini yang haji itu kan salah satu kebanggaannya ketika bisa mencium hajar aswad. Lalu akhirnya gegeran karena merasa paling berat. Akhirnya disepakati besok siapa yang datang ke Ka'bah paling awal, paling pagi itu, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa berhak untuk mencopot dan membersihkan hajar aswad. Akhirnya disepakatilah hal tersebut. Nah, besoknya ketika yang datang paling awal itu Nabi Muhammad atau Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi itu berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mencopot dan membersihkan hajar aswad. Nah, kemudian apa sih dilakukan Kanjeng Nabi? Akhirnya Kanjeng Nabi itu ambil selendang itu jadi kain itu, terus kali Kanjeng Nabi beliau meminta kepada orang-orang Quraisy hajar aswad itu disuruh atau diletakkan di atas kainnya. Kemudian kainnya setiap pojokan itu diangkat bareng-bareng dari setiap perwakilan orang Quraisy. Nah ini loh Pak, intinya loh Kanjeng Nabi itu mengupayakan yang namanya persatuan. Artinya beliau meskipun berhak untuk mengangkat hajar aswad sendirian, tapi beliau tidak melakukan hal tersebut, melainkan beliau bareng-bareng atau ngajak orang-orang Quraisy untuk bareng-bareng ngangkat hajar aswad. Sehingga dari sini pertikaian atau perbedaan yang ada dalam orang Quraisy itu sebab siapa yang paling berhak untuk merawat hajar aswad ini akhirnya selesai. Dan ini jadi semuanya butuh ilmu. Wal ibadah dan ibadah. Jadi ibadah ini tujuannya bahwa yang pertama kita ini bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan fasilitas yang begitu banyaknya di dunia ini. Terus kita sudah dikasih anggota tubuh, dikasih pakaian, dikasih rumah dan tempat tinggal. Maka balas budi kita kepada Allah itu salah satunya dengan beribadah atau menggunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat dikatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hakikatnya manusia jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Istilah bersyukur. Ya logikanya kayak termau. Ketika panjenengan ini di terminal atau di SPBU itu kebelet itu. Akhirnya kan panjenengan ya gelem ra gelem itu kan nggak mau terjedeng. Datang jedeng ditulisi 2.000. Nah urusan kuyo mau panjenengan itu terus bahaya. Mestine dalam urusan kita ini sudah diberi kesehatan yang begitu banyak dari Allah. Kita tidak disuruh membayar dalam bentuk uang, tapi hanya dalam bentuk ibadah. Ya mestinya dia lebih bisa. Ini yang dimaksud kalau orang itu ibadahnya pekok atau orang pikirannya waras, mesti dia itu sadar untuk melakukan beribadah karena beribadah ini adalah bentuk bersyukur kepada Allah atas pemberiannya. Yang selanjutnya adalah warizqu minal halal. Jadi rezeki dari perkara halal. Maksudnya perkara halal itu apa? Panjenengan ini ketika mendapatkan rezeki tidak dengan jalan yang diharapkan oleh Allah atau mau. Panjenengan kebetulan itu namanya tijarah bahasa Arab. Jadi kulaan didol malih. Napa malih? Panjenengan ini dados ajir niku napa pegawai. Pegawai nek istilah jabatan-jabatan sing dhuwur, buruh nek istilah jabatan tapi sami. Ajir. Jadi kita itu memberikan jasa. Kita jadi memberikan tenaga kemudian untuk diganti dengan ongkos. Lalu itu halal. Kanjeng Nabi dulu sebelum menjadi Rasul, beliau ini dados tiyang ingkang ngedol
istilahnya menjualkan barang milik orang lain. Terus beliau dulu ikut Sayyidah Khadijah sebelum beliau itu diangkat jadi nabi. Akhirnya melakukan perdagangan, dia naik kapal, turun laut itu, karena dulu ekspedisinya itu tidak pakai pesawat, tapi pakai kapal laut. Dia nunggang motor, karena dulu itu dari wonten truk, dari wonten sepur, dari wonten bis, akhirnya barang ditumpaki unta. Lho niku kanjeng Nabi kenapa? Bicara zaman saat ini nopo panjenengan iki dados nopo buruh, nopo dari pegawai niku ala terus ini ala. Bahkan panjenengan dados pejabat mintek pokok jujur wae. Pokok jujur. Panjenengan dados pengajar pokok jujur. Entah liyane nggih ngapunten karena di dalam sebuah komunitas itu kadang mesti ada alurnya. Pokok panjenengan tetap melakukan sesuai dengan prosedural, maka panjenengan itu tetap ketika mendapatkan rezeki itu halal. Contohnya dos persian, wonten tiyang niku dilalai dados buruh. Tapi di perkumpulan buruh itu dilalai wonten kebiasaan tiyang niku lek abot tomo gaji, iki mesti mayoran. Mayoran itu boten apa? Boten enak, tapi malah didamel makhluk, didamel napa zina, kumpul napa jenenge jajan wong wedok. Tapi tiang itu tetap ketika mendapatkan gaji ya mesti nafkahi atau dibuat nafkah anak istri. Lalu buat apa meskipun berada di komunitas orang-orang yang buruk. Artinya nopo? Ketika kita ini melakukan sebuah perkara yang memang dihalalkan syariat, mendapatkan gaji juga sesuai dengan prosedur, maka hal tersebut tidak akan tidak akan jadi haram sebab sekitar kita itu atau sesama profesinya itu banyak melakukan keharaman. Dengan punten kadang itu kalau kita tinggal terus ketika ngisi dan bahan itu, wonten sebagian pegawai itu ya istilahnya masih belum bisa meninggalkan perkara-perkara sebelum. Di pulau wis umure ngerasakan ditangeti. Pak, saya ini berada di sebuah instansi. Teman-teman saya itu banyak yang melakukan kebiasaan buruk itu. Ya maka ketika saya buka dalam sebuah solusinya ya kalau memang bisa cari pekerjaan yang lebih aman, betul-betul. Tapi kalau belum bisa, ya minimal kita cukupkan jangan sampai ikut-ikutan. Nah, karena boleh pendamelan Pak itu angel. Jangan sini-sini diharamkan gara-gara ada kebiasaan buruk dari orang lain. Terus panjenengan ini dari pegawai bank ini tak sebenarnya pegawai bank ya. Nama pegawai perusahaan itu kamu oleh gaji ya. Dilarang kesepakatannya dari awal gaji sampai terus itu halal. Betul-betul. Sehingga oleh itu ketika kita ini menerima yang bukan halal. Jadi yang dimaksud rezeki halal itu adalah rezeki yang didapat dengan cara yang sesuai dengan prosedur syariat atau kesepakatan yang kita sepakati. Nah terus, ya napa lek saking ini ku ngemis, misal ngemis. Lho ngemis ki bejan betul apa, Pak? Cuma orang itu akhirnya lemah di dalam mindset karena syariat itu sangat menyenangi tangan di atas sehingga mengatakan tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadi tasik lebih mulia orang yang ngoyo di dalam pekerjaannya sampai kadang diwangi linu-linu ngoro-ngoro gara-gara boleh duit gojek untuk nopo pegawai daripada dapat uang mudah dari mengemis. Soalnya mengemis itu makruh karena menunjukkan orang itu malas. Nah mulanya masih mending panjenengan wis dadi pegawai perusahaan meskipun sekitarnya panjenengan itu kata sing nglampahi perkara. Sing penting kita ini tetap punya prinsip bahwa rezeki yang halal itu adalah rezeki yang kita dapatkan sesuai prosedur. Nah, dhewe kerjane niku dilalai jam 6 atau jam 4. Angsal gaji sak bulan itu 5 juta. Jadi bisa halal ini sing disepakati niku.
ditinggali kalau cara-caranya memang untuk napa jenenge mensukseskan napa sebagai wong pelicin nggih ampun ditampi karena kadang niku nggih cobane awake dhewe ketika berada di tempat-tempat tersebut niku tidak bisa menghindari uang-uang semacam itu. Nggih minimal jangan sampai kita niki sering-sering napa jenenge mendapatkan uang yang di situ belum jelas. Yang paling penting ketika kita urusan nafkah dengan anak istri atau uang yang kita gunakan itu adalah uang yang betul-betul hasil bekerja. Jadi termasuk perkara sing nggarai pikiran waras, awalipun sehat ketika orang itu masih teguh untuk mencari rezeki yang halal. Wasabru ala syiddah. Selanjutnya adalah sabar atas kesulitan. Lah niki intine niki sehingga para ulama itu wonten sing membikinkan sebuah kitab khusus yang menjelaskan tentang sabar itu. Jadi intinya sabar itu ketika kita ini hidup ini tetap stabil. Sing biasanya pas wayahe uripe penak tetap sregep jamaatan masjid. Lah pas wayahe uripe niku dilelek gak pati penak mergo rezekine kira disenter normalisasi bakul-bakul niku kan ngapunten. Bakul-bakul niku nggih rada isu karena pembeli-pembeli ini mboten pati kana sing imbas, tidak terlalu banyak yang beli. Maka ketika kita sakit stabil di dalam melakukan kebaikan, gini ku min alamatnya atau termasuk dari alamatnya sabar. Karena napa iki jenenge teng donya niku prinsipe jenenge donya niku muter. Kadang niku teng dhuwur, kadang niku teng ngisor, kadang di atas, kadang di bawah. Terus di dalam ayat juga dikatakan fa inna ma'al usri yusra. Diulangi mana kali Gusti Allah inna ma'al usri yusra. Jadi Gusti Allah menyebutkan ayat Quran kok diulang-ulang niku mesti realitanya. Jadi setiap orang itu punya sisi kesulitan untuk mempermudah atau untuk menghasilkan kemudahan. Mulane tiang-tiang rumiyin atau orang-orang dulu entah kiai atau pejabat itu seneng tirakat itu alasannya ngoten. Mboten nyiksa Allah mboten. Wonten sing seneng poso, wonten sing seneng sedekah. Jadi menyisihkan uang yang rata-rata orang itu seneng uang itu disisihkan. Wonten sing napa malih salat beratus-ratus rakaat. Wonten sing seneng nulung kanca. Lan ketika diniati tirakat, masih tirakat nopo? Kita ini menempuh jalan kesulitan untuk mendapatkan kemudahan. Lha iki saged. Krono rumusé nek tiyang itu terlalu banyak kemudahan, suatu saat dia akan mendapatkan kesulitan. Begitu juga sebaliknya. Kok dia itu sering mendapatkan kesulitan, insya Allah dia itu akan mendapatkan kemudahan. Jadi panjenengan ketika hidup dengan benar tentunya angin terus dilalah diganti karena Gusti Allah duwe anak itu gampang. Dari itu wonten bagian teman-teman. Sampai dikatakan di dalam ta'lim itu kan man hafadzal al-ghuraba minal ulama. Jadi siapa orang yang di situ betul-betul jogo hakim ulama atau istilahnya menghormati hakim ulama, maka dia akan mendapatkan anak yang soleh. Dan sedikit yang menghormati itu kan abot itu. Soalnya rata-rata tiang itu ingin dihormati. Terus kemudian kalau jelaskan, bila rumian entah pondok-pondok ikan ageng terus kalau berboyo nopo ploso. Jadi kalau ceritakan si ploso mawon, karena kalau dulu keren nopo celak griane kali ploso itu. Engkang diri akan itu bahaya Jazul Usman. Zaman saya itu kata saya baca Jazul Usman itu putranya pejabat. Naib kalau saya tahu penghulu yang biasanya dados nopo ngerabeaken wanita yang di situ tidak punya wali. Naib. Lho niku agen asal gaji. Niku mesti sebagian gaji itu diaturaken teng gone bae marang kedungo. Kedungo niku bandar niku.
Setunggal ternyata Mbah Ma'ruf itu tasih hati jane kali romone atau bapaknya Kiai Jasuli. Engkang nomor kali Mbah Ma'ruf itu zaman sampunten itu termasuk kiai sing dongane mati. Terus ketika Mbah Ma'ruf itu napa jenenge teng kloso niku mesti abahe Mbah Jasuli niku napa? Ngurmati tenanan. Wis disediakan sak mampune niat hormat ulama. Lha ngoten niku dilatih gada putra niku saged istilahnya dados tiyang sing mendirikan pondok yang bahkan terbesar. Lho niki lho. Dadi pokoke gak tiba awake dhewe ini insyaallah penake niku tiba. Lho niki teng Jawa raja-raja nggih wonten, Mbak. Panjenengan ngertos sing jenenge Sultan Agung. Niku gadah romo sing jenenge Ki Agung Pamenahan. Ki Agung Pamenahan niku babat desa. Tapi nggih saged kirakan. Akhirnya gak ada anak sing jenenge Sultan Agung. Akhirnya dados raja sing saged menaklukkan napa iki jenenge wilayah-wilayah Mataram atau wilayah-wilayah sing dados kerajaan Mataram. Lho niki lho. Ampun yang nyerakan itu ya rumusnya teng Quran itu apa? Fa inna ma'al usri yusra. Orang itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama kesulitan, yang kedua kemudahan. Kalau orang itu membiasakan hidup ini ketika sulit itu sabar, insya Allah dia akan cepat mendapatkan kemudahan. Sebaliknya kalau dia itu buang saya itu ingin boleh saya enak-enak kok, suatu hari akan terjerumus ke dalam kesulitan. Jeno di los-losnya kayak warung kabeh dipangan. Jeno senane dolan nang dino sampai hari anak cucu nuruti karep. Biasanya tuwa ini kadang kaya. Terus wasyukru ala nikmat. Jadi rumusnya ketika kita mendapatkan kesulitan kita sabar, ketika kita mendapatkan nikmat maka kita bersyukur. Nah sehingga orang dulu itu gampang lah. Seperti mindset kecil, terus orang itu intinya kita itu menunggu antara satu sholatan dengan sholat yang lain. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang di situ positif. Yang nomor kali, lek melakukan maksiat itu gak enggal-enggal mungkin astagfirullah kan nanti. Lek yang sangat nikmat termasuk diantaranya kita yang bisa sholat, kita itu enggal-enggal atau cepat-cepat mengucapkan alhamdulillah. Begitu juga ketika kita ini mendapatkan musibah, enggal-enggal atau cepat-cepat muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun motor mawon. Meskipun hati kadang yo mboten sesuai, Pak. Munine innalillahi tapi atine mawon. Muni astagfirullah tapi atine besok. Tapi dengan membiasakan lesan ini berucap zikir meskipun dalam ingat sesudah melakukan kemaksiatan. Ini insya Allah akan napa jenenge merubah pikiran kita niki sing asale urip niku los-losan, mboten kenal hukum, mboten kenal wayah, akhirnya awake dhewe niki ya minimal itu sadar diri tahu di. Mulane di dalam ayat dikatakan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi awal mulai maca niku maca apa wae atau ketika membaca apa saja awalnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sepele, Pak. Bismillah itu sepele. Tapi artinya apa? Artinya itu saya mengawali segala sesuatu ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika orang itu tasik sadar dia itu bareng kali Gusti Allah. Maksudnya dia itu kasih iling Gusti Allah. Maka ketika mendapatkan musibah buat teman-teman kemerungsungnya tidak betul-betul sedih. Ketika dia mendapatkan nikmat itu tidak gampang-gampang bereuforianya, tidak gampang dari itu sampai berfoya. Karena semuanya itu takdirnya Gusti Allah. Sehingga pikiran ini stabil.